Akinya dulu waktu kecil. Oh, kalau sekarang kecil, waktu kecilnya segede gimana sih Aki ini? Jenglot. Assalamualaikum. Oh, benar. Sultan. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Dik Channel. Yo, betul. Dalam memperingati atau merayakan 100.000 subscriber. Wow. Mendatangkan narasumber-narasumber yang sangat hebat Ya ya. dong. Yang sudah. Tapi kita sekarang itu 2 narasumber sudah. Dua dong. Kita baru 1 datang. Ini dari Bos Sunda Extreme. Terima kasih kaosnya, rompes. Yang selama ini mensupport kita. Betul. Tanpa kaos Sunda Extreme, Dik tidak ada Bukan apa-apanya. apa-apa, Ya. betul sekali. Tidak akan jadi 100.000 subscriber. Enggak. Tapi satu lagi mana ini narasumber kita? Lu sudah tepuin lah ya. Tepuin. Baik datang ya. Ya. Rasun. Rompes. Aduh, ya saya manggil Hansan kita. Tukang ya seberat. Ya sanitasi. Oh, sanitasi ya. Nah, kemang. Kebersihan. Oh, iya, benar. Segala lupa oke. Kok ini bajunya yang randa? Iya, habis neangan randa. Oh, habis dari Rana. Gimana kalau nah, bukan. Dan apa itu? Depan halangan. Nah, Kinaos. halo guys, biar steril. 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 Iya. Halo nam teh? Hah? Halo nam. Halo guys. Guys. Hiji kan guys. Yes. Guys. Kilo. Nah, Yes. bos mentang buru ya. Oh, Bos. Ya hayangnya. Ya, pernah yang jadi pengusaha jadi. Alhamdulillah, aduh. Aduh, Aki makin kelihatan tua aja. Iya. Padahal si Aki geus berumur loh, kelihatan tua. Ya iya tuh. Pernah ge kelihatan muda gitu ketemu mah gitu. Aki sabaraha Yusuf bener enak. 75. Tuh Aki ngali Bubuhan 25. kababaturan, bubuhan kababaturan eta ge. Yang jualan beli ya. Mun kabaturan mah libikeun asli mah. Bukan jual beli. Bukan. Ah hayangna sabaraha atuh sok. Tanggal 1 kilo. Yang bubuhan musim lockdown ya mah. Jangan nggak jual barang ya. Dik channel itu nya. Iya, Dik channel lagi. Jadi binatang tamu. Bintang. Tuh aya binatang rompong. Tapi ompong ge meong. Ya. Kang Didi udah boga channel lah Iya. Harus silakan. Nah, saya mah sekarang pengen bertanya sama Kidaus nih. Kan Kidaus adalah seorang seniman. Hah? Seniman, benar? Lain seniman, lain seorang seniman. Apa? Kuli seni, Kuli seni. Ah. Bedanya apa emang? tukang kuli di seni. Kalau lebih halusnya lagi karyawan seni. Karyawan seni ya. Staf seni. Staf seni. Staf seni ya. Ya. Kuli we. Kuli. Jadi naon we nu dikulikeun na upacara adat. Betul. Nah teater, Hmm. nah nyanyi, rek pales-pales oge asal nyanyi. Oh, berarti multi talent multi talent nih. Kidaus awal pengen tanya-tanya nih. Awal beranjak ke dunia seni dari umur berapa? Apa dari orok gitu? Ya semenjak bentar lah istilahnya begitu karena orang tua Aki Tokoh. seniman dari kakek orang tua sampai Aki. Dulu Ki, kakek itu nama keseniannya apa di dalam bidang apa? Seni apa? Bapak itu Ya. kalau kakek mah itu rongeng. Orongeng kan sebelah sana. Bapak? Kalau bapak? Bapak sandiwara. Sandiwara Sunda. Iya sandiwara Sunda. Jadi nggak mau digabung? Teater tradisi. Tradisi. Gitu. Apa orang? Sandiwara Sunda kelompoknya namanya Dwi Murni. Oh, Dwi Murni teh iya. Ah. Terkenal banget dik. Orang camak ini orangnya, udah morakin ya. Acan atuh urang oge Sri Murni oge atuh. Aku juga belum lahir. Aku juga. Geles ya kaki ngomong aku. Ini gitu nih. Jauh Tapi ngomong-ngomong Ki, saya pernah dengar Aki ini benar-benar belajar atau mengajar bela diri silat. Untuk cantidinya Hah? awal Aki berkarir di kesenian umur berapa?
Bentar tadinya. Iya, jadi terus ke SD, terus dipelajari secara otodidak. Udah manggung Ki, udah manggung. Udah manggung di panggung sandiwara itu. Wah, kita udah Jadi ikut apa? pemeran anak kecil. Nah, seperti kene pengalamannya. Waktu zaman sandiwara itu jadi sebagai pemeran anak kecil. Tapi giginya masih ada kalau dulu. Pemain masih beres dong atau gigi. Ini dulu waktu kecil. Oh, Kalau sekarang kecil, waktu kecilnya segede gimana sih Aki? nih jenglot. Zaman gedung sate segede ini. Ada yang sate mau tebak gitu. Aki udah lahir zaman gedung sate segini. Iya, sekarang kan ikut gede. Ini ada tuh pengalamannya ya. Selanjutnya bagaimana? Tapi awal karir berarti di sandiwara. Sandiwara dulu. Sandiwara, gitu. Ya sandiwara Sunda dulu kan yang nyala ke sebab pengabang Nah, gitu ya. jadi undak usuk bahasa Sunda itu ada di sana. Oh iya. Jadi pemain sandiwara itu dituntut untuk kreativitasnya dari segi intonasi, segi bahasa, segi tari. Nah, acting, gestur, wah itu. Contoh. Gimana ya raja misalkan, Aki datang. Oh iya no. Oh, dipakai Jadi ntar dulu ada kronologisnya. Ujung-ujung. Jadi sandiwara itu terbagi dari 4 cerita. Yang pertama cerita roman. Roman percintaan. Bajunya baju begini. Sudah ekstrim. Atau jadi bagaimana tahunnya? Mau mengambil tahun pada zaman tahun 45 atau zaman tahun 48, tahun 70. Jadi disesuaikan dengan kostum. Nah, itu. Kekinian roman berarti. Jadi mau mengambil cerita rakyat atau cerita masa kini, itu seperti Nyida Sima, seperti Si Manis Jembatan Ancol, seperti itu. Yang kedua cerita Babad. Babad itu kerajaan. Seperti ada raja, ada patih. Nah itu. Ada tukang channel. Kerajaan channel. Bikin channel aja balik. Cerita roman nih, itu cerita Babad beda lagi. Kerajaan itu ya. Kerajaan. Terus yang ketiga? Desik mah? Itu 1001 malam, cerita Alibaba, Aladin, Abu Nawas, Timur Tengah. Desik itu namanya. Yang terakhir cerita wayang. Cerita wayang itu pemain harus benar-benar multi talent, harus bisa nari. Akibatnya bisa nari? Ya bisa. Luar biasa. Multi talent. Jadi itu tuntutan, tapi itu otodidak. Jadi belajar sendiri. Belajarnya di sana, di panggung sandiwara. Tidak sagawaya tuh kalau. Aduh, tidak sagawaya. Mau duduk di kursi raja itu tidak sagawaya. Dalam kesehariannya juga. Oh gitu? Duduk di kursi raja itu. Jadi biasanya singgah sana kan misalkan pakai latihan siapa aja boleh dulu kan? Tapi dituntut dengan wawasannya. Tapi baru sampai penggawa ya penggawa terus selama 2 tahun jadi penggawa terus. Oh gitu. Penggawa terus naik jadi senopati, naik lagi jadi pati. Apalagi kalau jadi primadona, satria itu harus punya paras cakep. Aki pernah jadi primadona? Nggak mungkin, Terus jadi raja, itu wawasannya harus luas. Karena kan harus menguasai unsur bahasa ini. Unsur bahasa, terus menguasai tata negara kan? Itu. Nah, yang paling terakhir itu lengser. Lengser itu jangan dianggap rendah. Walaupun itu pesuruh raja, tapi dia wawasannya tentang agamanya, tentang harus bisa guyon. Ketika dunungannya lagi galau, satria itu, gitu ya, pangeran misalkan, harus bisa menghibur. Nah, kalau ada penjahat, dunungan ke sana penjahat ke sini. Ada 2 karakter. Kan di Rahwana misalkan. Saja. Ini Rama misalkan gitu. Ada Rama botak. Tiungan pakai mahkota. Nah gitu. Jadi harus bisa memberikan wejangan-wejangan. Lengser itu yang tugas.
lengser. lengser. Gelar Batara. Batara lengser. Tuh guys, ternyata lengser itu Batara. Baru tahu saya. Saya juga sama. Ya, setahu saya Batara mah anaknya Abah Asep. Batara. Lain tabungan. Nah, sekarang ke bos Kaos Sunda Ekstrim. Pak Asep Heri. Iya, Pak Ya. Heri. Aser. Kenapa pengen mensupport seniman khususnya seniman Sunda? Cik, kan Banyak sekali ya. hanya nama pan pengusaha. Betul. Kenapa nggak yang lain aja yang lebih menguntungkan gitu lah? Kas seniman mah menguntungkan sebetulnya mah. Si, alasannya apa? Cikola cici. Iya dan nanya nak dia. Wajar kan tuh kan. Cuma minta ada kayu. Kamu nulis mata di kia. Ini tulisan seni. Ya. Oh. Ya, Seni ya. itu luas dong. Ya. Kalau tidak ada seninya, pan modal ayah geningan dina bujur truk. Awas remangin. Ini diizinkan ke nyeni. Banyak. Ada spasi ya. Tidak ada spasi, hatur nuhun pan doan. Spasinya itu. Itu seni ya. Awas arah angin pada kampung bensin. Pom bensin. Nah, Enggak, gimana? Kunaon sasarannya dulu karena memang dekat sama senimannya apa gimana? Jadi idenya untuk membuat Sunda Ekstrim itu sebetulnya ide sepintas. Betul. Tapi itu 10 tahun yang lalu saya bermain kata-kata Sunda, apa itu di medsos, mencurahkan kata-kata Sunda. Semakin kesini tidak ada yang clothingan di Bandung yang bermain kaos Sunda. Dalam arti yang konsisten. Benar. Banyak memang produk-produk yang tulisan Sunda, tapi mereka tidak konsisten. Dan kebetulan saya berpikir ingin mengangkat kata-kata Sunda atau kalimat Sunda yang konsisten Sundanya di situ. Karena jujur sampai saat ini bahasa Sunda atau bahasa Sunda anak-anak sekarang sudah jauh. Sudah jauh. Gitu. Nah, kebetulan betul kata Kidaus, apapun yang namanya suatu inovasi, biar orang melihatnya enak, dan orang harus menggandeng seni. Pertama saya gandeng seni itu adalah seni lukis atau seni desain. Nah, jadi kolaborasi. Dan memang seni itu harus gandeng ya. Kolaborasi. Gandeng seni memang seni harus gandeng. Kenapa ini namanya kok kaos Sunda tuh biasa pakai ekstrim gitu loh? Ya. Jadi Dijuralikan. Saya punya ide karena memang kaos Sunda itu banyak yang orang menggunakan kaos Sunda, tapi saya pengen mencari ciri khas yang nempel di anak muda sekarang. Nah, kenapa saya pakai ada ekstrim? Karena ekstrim anak-anak sekarang udah pada familiar ya. Iya. Wah, ekstrim, woi. Wah, ekstrim. Nah, kayak wajah Kang Aepnya. Kucing wae tungkul. Orang ucing, orang mengacau. Gitu Kang. Jadi kedepannya saya pengen ekstrim ini dengan kata-kata ekstrim orang lebih familiar. Tapi kalau digabung dengan Sunda ekstrim orang akan lebih banyak bertanya. Naon sih? Apa sih Sunda ekstrim? Nah, seperti gitu kan. Karena sebetulnya orang Sunda bager. Nah, Ya. Karena kenapa Sunda ekstrim mungkin ekstrimnya itu tidak melawan arus dengan zaman sekarang gitu ya. Ya, jadi mengikuti arus tapi Sundanya juga ada gitu. Ya, jadi konsepnya memang kita bermain di kata-kata Sunda yang yang cawokah ya. Cawokah teh naon ciki? Cawokah nyeleneh. Nyeleneh. Gitu. Nyeleneh. Jadi tapi ada isi, ada beti. Nah, naon teh? Beti itu isinya. Betul. Jadi ada nilai edukasinya juga. Itu namanya. Ya. Gitu. Jadi memang ya kayak tulisan gini kan. Iya. Yang modal. Tapi ada seninya di sini. Ya. Saya mengenalkan tulisan Sunda di sini. Dan tujuan nilai edukasinya seperti yang Aki tangkap itu hayang modal. Ya gimana? Itu seperti kasar gitu. Betul. Tapi si anak-anak itu pasti bertanya-tanya sama orang tua. Ya. Apa itu hayang modal? Ada hayang modal teh hayang hayang micin. Tapi saya mah masih kene setuju hayang modal daripada BAB. Buang air besar dari ngebuang cainya. Modal ya. BAB. Jadi
kasarna kayak lemesnya apa? Oh, ya betul. Jadi bukan berarti ngawarah kudu kasar. Bukan. Ya, tapi nanti bakal bertanya. Nah, Atau ada yang meluruskannya. nah gitu. Apa? Model hatur nuhun, kan. Itu hatur nuhun. Tara thank you. Dik, bisa pertarsan nggak? Nah, channel mana yang perlu urang? Kang Asep Ferry mulai ada ide buat bikin kaos dengan kata-kata Sunda itu mulai kapan? Sudah lama atau baru-baru sekarang ini? Ide itu muncul pada waktu bulan September September tahun 2019. Dan baru sebentar sudah banyak orang yang kenal. Bener nggak? Karena ekstrim. Karena ekstrim. Bener. Jadi idenya saya itu kebetulan dengan istri sering bercanda, ya, cawokah lah Ya, kan. iya cawokah. Nah, jadi ide-idenya dari situ, terus saya buat produksi. Saya butuh orang seni kan. Butuh orang seni. Saya nyari ke sana ke sini, ketemulah teman saya namanya Agus. Saya gandeng orang seni, saya kolaborasi, dan ternyata sampai saat ini untuk mempromosikan kaos Sunda Ekstrim saya harus butuh teman-teman seni juga. Iya. Gitu, Kang Aep, Kidaus, Mang Dik, Mang Jaja, Mang Anton Abok, itu mereka seni-seni yang apa, orang seniman-seniman yang apa namanya, menurut saya butuh orang mereka untuk bisa menggandeng, bisa membumingkan kaos Sunda Ekstrim ini kan. Karena mungkin timingnya juga tepat ya, karena dulu pas waktu Sunda Ekstrim keluar ada juga Sunda Expire. Pas Expire. Ya, kerajaan itu di segala Iya. Kalau misalnya kata-kata kaos yang di awal diproduksi kata-kata apa? Kata-kata hayang modal, Yang bodoh. hayang rana, randa. hayang benghar, orowodo, Rawadol. Kang Nyanduk? belum. Oh belum. Belum, itu terlalu ekstrim sebetulnya. Ya. Cuma ya orowodo, hayang nyanduk sama paribasa yang saya ini. Yang saya pertama kali produksi adalah selain kata-kata yang singkat, saya paribasa Sunda. Paribasa Sunda. Betul. Nah, gini, Sunda Ekstrim kan sekarang sudah banyak dikenal. Alhamdulillah. Langkah apa Pak Asep Ferry ketika banyaklah orang pasti yang ingin menduplikat gitulah, Nggak baca misalnya. Langkah-langkah apa sekarang yang sudah dilakukan nih dari Sunda Ekstrim? Yang pertama adalah kebetulan saya pertama dari kualitas. Kualitas. Ya, yang pertama dari kualitas, saya dengan tim bagaimana kualitas tersebut tidak bisa dicontoh. Ya. Kalau misalkan kata-kata atau desain orang akan bisa, Bisa. tapi dengan kualitas orang akan susah. Betul lagi ya? Iya. Pertama adalah kita bermain dari bahan baku. Ya. Nah, kedua dari sisi ciri khas. Ya. Nah, ciri khasnya dari kaos yang ini. Ketiga adalah kata-kata itu sendiri dengan ada tanda yang yaitu tadi. Ya. Ini Ya. tulisan Sunda ini. Tidak semua orang mengerti. Iya. Tidak semua orang bisa membaca Sunda. Memahami. Nah, tapi dengan ada orang seni yang lebih memahami, itu menjadikan suatu nilai tambah. Betul. Kalau misalkan ada yang Baca. langkahnya gimana nih? Ya, Kan ini hak cipta kan? Betul. Alhamdulillah sampai saat ini Sunda Ekstrim sudah berbentuk badan hukum dan pengacara juga ada. Jadi kita sudah di backup sama pengacara. Saat ini kita sudah mendaftarkan ke Haki ya, dari Kemenhum, terus juga kita ya intinya untuk legalitas kita sudah komplit ya. sudah berjalan. Jadi alhamdulillah kita tinggal produksi. Oh, jadi guys, kalau ada yang ngebaca tuh hati-hati ya. Hati-hati. Apalagi Sunda Ekstrim tuh udah ada. Kalau yang Baca bajak sawah gimana? Munding. Mending ya. Kerbau. Ki, balik lagi kaki. Setelah Aki kan waktu kecil perannya anak-anak gitu ya. Setelah remaja sudah punya peran apa aja yang dianggap sudah hebat gitu. Oh, nanti sebelum dijawab Aki ditampil dulu ya. Oh iya. Sebuah ini MOO ini Apa teh itu MOO? makanan orang ngompong. Ya makanya disediain ini karena Iya, aja tamunya kan ini. Pengertian nih dik aduh. Alhamdulillah dik tampil dik nah. Enggak. Peran dianggap Oh, lu Aki
Mau di ini SMS? Jangan, ini udah hipu tadinya. Peran dianggap ekstrim. Ah, benar. Ngomong-ngomong ekstrim, peran dianggap Ki, ekstrim. menurut aku makanan ini ekstrim lagi. Enggak ya? Enggak, Kalau bakso gitu gimana ekstrim? ekstrim. Karena bunyakannya ya. Dari kawan ya. Ya, yang kemarau. Serah kemarau. Kemari. Kemarau mah halo dong. Yang kemari, aduh. Halo guysnya, maaf ya, sambil ngopi aja. Santai aja ya. aja tuh. Karena kalau Aki kalau nggak makan kan masuk angin guys. Nggak ada penghalang jandelanya. Ya, Nah, Aki. gitu. Aki yang dianggap ekstrim, menurut Aki di peran sandiwara dulu pernah jadi apa? Jadi peran pengganti. Maksudnya kemana? Nanti kemana? Bagian ngegantian pemain. Jadi mengganti pemain. Misalkan ada Mereka ganti pemain jadi hantu, Oh, jadi juri. Aku kadang-kadang jadi juri nah. Jadi kamu kira cocok lagi. Pocong. Lupa-lupa. Kan dia tuh talian utama kalau hulnya, wah penonton tuh sing jerit gitu. pakai sling gitu kan? No, itu live itu di panggung. Sekarang mah media-media lewat kamera gitu lah. Ya, sekarang mah banyak. Tapi sekarang insya Allah penonton bakal merindukan tontonan langsung. Karena lebih seru kalau nonton langsung. Aki backgroundnya kan sandiwara, Hmm. terjun ke lawak, Nah, ke komedian, ke bodor. Itu kapan? Itu kan dari sandiwara mah serius kan kebanyakan. Iya, padahal kan aku mah tidak ada cita-citanya kalau Setahu saya mah ada adik Aki anu sok ngabodor baheula. Ah, benar. Ya, Mang Ipungnya aku mau nulis. nulis kenapa Tira hadir kana bodor gitu. Tuh ingat tuh itu buku-buku pada cita-cita main di Superman. Ngukur ka ujung. Tabas permen ompong. Asli nak yang berbudak. Oh, lah. Lagi rek ini ngaji. Sarung talikeun ka dieu. Oh, Sararea gitu. Sararea gitu. Jadi ninja pernah ya. Superman di mau jadi tinja ka dieu. Ninja. Ninja geuleuh ninja. Ninja. Ka dieu teh. Ninja, lain ninja. Eta mah samureng. Ninja. Ya mau waduk. Teh gitu nyaho dah gitu. Ya, kayak gitu. Jadi dari kapan nggak tahu. Jadi pengawal. Oh, Terus jadi patih. raja misalkan raja. Jadi raja. Aki pengawa iya raja. Coba di Bahasanya sih kumaha. Tahu Gusti bawiros sacasan peros abdi Gusti bade nyangakeun semua pengawasannya. Yuk. Ayo pikir sana. Nah. Ayo perlu naon. Diterima. Diterima. Oh, Sorry. Sembah pangbakti ti sampean diterima. Sumpah bakti kalian sembah bakti Sampean. sampean diterima ku kula. Gitu pula. Rek aya naon datang ka kaula. Manawian abdi teh bade cengkar wae di nagara ieu bade ngaloris kalemur anu palisapali. tadi naon? Ini batuk. Manawi di jalan da aya tukang senol. Nyakeun bae biasa tuh dagang mah tuh. Kalah digaluhan paling ngiten Gusti. Oh, Payu. oh minta duit maksudnya gitu. Ongkos. Eta teh salah teh kitu boh. Salah sandiwara teh. Salah saiji salah sandiwara sok dipake di panggung ayeuna naon salah Gusti bade lapor. Ayo nanti nagara teh teu aman. Teu aman. Nah, aku naon? Nah, mah teu aman. Nah, Pak kita aman. Margi aya emen, aya omon gitu tah. Oh, Oh, aman. Salah satu. Aya amin. Makanya. Anu teh hujan titinggi Gusti. Maksudnya Mau pakai hujan titinggi segala. Ih, gila. Sumuhun hujan titinggi. Titinggi teh 3 luhur. Nah, salah teh. Tapi baheula mah yang nonton ger gitu ya. Ramenya. Wah, hebat. makanya aku setelah bergaul dan campur baur bersama para mahasiswa dan dosen yang ada di ISBI sekarang yang bergelut di dunia teater, sedikitnya tahu dan terus terjun ke dunia film, maka di situ perlu inovasi, kreatif, Ya, dan kolaborasi. seperti halnya Kaos Sunda Ekstrim. Nah, Ya, banyak inovasi ya. Jadi Kreatif. kan kalau dulu mah otodidak dengan bahasa gitu-gitu, kalau teater kan sistemnya ini
naskah. pakai naskah, apapun naskah, latihan sampai 2 bulan gitu. Nah ini ditekankan improvisasi. Nah tapi sudah tahu bahasa-bahasanya. Nah jadi bukan kaos saja yang nah, harus dikawinkan lagi kalau baris bisa gitu. Nah karya karya Anton Chekhov misalkan bisa dimasukin ke Sunda tradisional. tapi Aki nggak ada niat diadaptasi, nggak ada niat bikin lagi sandiwara Sunda karena kan sekarang sandiwara Sunda sudah nggak ada, punah maka anak-anak sekarang pasti bakal banyak yang nggak tahu ada sandiwara Sunda. Dulu pegelarannya dari jam berapa sampai jam berapa Ki? Dari jam 8 malam sampai ke kadang-kadang sampai jam 11, jam 12. Kalau malam minggu sampai jam 12. Biasanya dulu di mana? Dulu punya panggung sandiwara Sri Murni dulu. Punya panggung sendiri? Punya panggung sendiri setelah di Pasar Kosambi itu di belakang pasar. Kenapa? Panggung-panggung sandiwara itu identik dengan di dekat pasar karena tempat peristirahatan yang pedagang-pedagang itu tempat hiburannya sana. Nah ke sana seperti di Tegalega Purwasetra itu Pabangun Gajali, seperti yang di Cicadas Wisjaya dulu ada panggung sandiwara. Paling sedikit sandiwara berapa orang personil semua sama kru dan sebagainya? Wah ya 40 lah kurang lebih. 40? Ya, Itu ngawayangnya. Iya ngandalkeun tina naon itu bayarannya? Tiket. Kan beli gratis. Jadi pencaharian gitu. Pencahariannya. Kalau di Jawa tuh ada ludruk seperti itu ya. Nah, itu ludruk. Nggak Ki, kalau misalnya bedanya kan sandiwara Sunda katanya udah punah nih. Ya. Kan di TV nasional kadang-kadang ada nggak yang kira-kira hampir sama dengan sandiwara Sunda tapi Mbak? Ada yang masih itu Mas Tres itu di Indramayu. Itu ada. Namanya masih ada. Iya, Mas Tres namanya. Kalau di TV nasional ada nggak yang seperti sandiwara Sunda? Kadang-kadang suka nonton juga di TVRI nasional gitu. Suka ada tapi yang dari Mas Tres itu. Iya ada sana. Banyak kan Jawa ya. Ketoprak ya. Itu masih lestari. Kalau di Bandung ini Jawa Barat khususnya sudah paling ada topeng banjir kayak drama gitu. Ya. Ada juga. Kalau ada keinginan bikin lagi. Iya ada kerinduan malahan gitu. Nah hantu tuh. Kan sudah pada nggak ada awaknya, para awak sandiwaranya udah pada meninggal. Dan mungkin nggak ada duitnya kali ya? Jadi enggak, jadi ditipu baheula mah. Oh, ditipu kumaha? Penonton itu bisa ditipu. Jadi seorang putri itu harusnya kan karena di sini inovasi laki naik jadi penulis, sutradara sehingga Aki bisa narik seseorang. Nah ini bagus nih komentator, ayo masuk sini diajak. Jadi Aki sistem casting. Nah kolaborasinya ini. Jadi kalau peranan putri benar-benar yang umur 18 tahun, 17 tahun, cantik. Nah kalau dulu mah umur 40 tahun bisa jadi putri. Oh wadah nanti satu 2 tahun. Itu saya tahu wadah nanti bukan yang biasa wadah gitu. Saya baci. Anu di kilo beli lagi di kilo. Dempul. Di kilo dah tuh. Aduh apa yang manggung dan di kilo. membawakannya, nah itu actingnya. Acting yang penting. Ya. Di penaga jadi kalau biasa. Di meter. Ampun. Terus kan misalnya sekarang kan Aki tuh saya pernah lihat tuh sering main di apa? Di sinetron. Perbedaan antara main di sinetron sama di sandiwara Sunda itu apa kira-kira? Itu ada nggak perbedaan atau ada perbedaan? Lebih mudah di sinetron apa di sandiwara? Ya kalau sudah kaya mah ya. Sudah kayak Sudah kataun. Sudah ya itu. Kejiwai. Kejiwai. Nah, di sandiwara juga susah sebetulnya. Jadi dunia panggung itu berbagai macam mentalnya. Kalau di sinetron karena ada frame, jadi jangan sampai keluar frame. Nah, kalau di panggung sandiwara kan beda, pola lantai sebutnya. Nah, itu pola lantai. Jadi panggung ini jangan kosong gitu. Ya, harus padat semua ya. Nah, harus penuh ya. Jangan sampai penonton di sini itu. Blocking kalau di istilah di film. Nah, ini pola lantai. Di panggung. Beda lagi dengan longser. Beda lagi dengan panggung hajatan. Betul. Jadi
cara beda lagi dengan pidato. Cara penyajiannya. Kadang-kadang pemain sandiwara pidatonya nggak bisa. Iya, belum tentu bisa ya. Ngadek-dek hirup Ya, kadang-kadang harus sama ahlinya kayak gitu, akinya kaos mau bisa segala asep ya, bisa gitu. Karena kan pada ahli beda-beda. Terus jadi tukang inilah juga. Apa enggak? Tukang inilah Apa? MC. Nah, Jangan tukang inilah, MC-nya MC seremoni. iya, kalau di tempat saya mah tukang inilah. Iya. Saya nyelonjat inilah. Kan tukang sound, tukang sound. ya benar Ya. Tukang keyboard, tukang keyboard. Aki masih gak lagu naon, lagu mungguhing. Nah, ya Kalangkang lagu naon. Lagu mitirnya mungguhing. Benar. Aki kalau misalnya awal turun ke dunia pertivian atau persinetron mulai tahun kapan? Kawanehan, sengaja juga? Nggak sengaja sih. Jadi ada yang manggil, manggil main terus, Udah sekolah itu gitu. Iya. Karena pengalaman kuliah Iya, pengalaman dari panggung ke panggung. Oh dulu teh kan Aki teh pernah sama Rina Nos gini di acara itu yang di Somet ya? Somet. Iya, itu. Itu ujug-ujug aja gitu. Ya ujug-ujug di geroan gitu. Duduk di geroan itu. Ini nih kalau Pak Seferi menggeluti dunia kaos dari kapan? Sebelum Sunda Ekstrim mungkin pernah. ya. Jadi memang untuk di dunia perkonveksian, karena kebetulan saya di daerah sentra kaos ya, lahir di situ, jadi secara tidak langsung bisa melihat dan bisa belajar di situ cara pembuatan kaos ataupun pakaian yang lainnya. Jadi basically dari situ saya udah 2000-an lah, udah 2000-an udah buka toko, tapi di situ hanya menerima terkait dengan job order aja. Nah, untuk jadi udah lama dan tapi sempat postpone dulu ya beberapa tahun karena saya tugas di luar kota, dan baru berpikir untuk buat stock opnam dan membuat branding itu ya tadi dari 2019. Betul. Jadi sebetulnya mah tidak ada yang instan guys ya. Betul, perlu perjuangan tapi berawal dari lingkungan. Karena Pak Sekari juga dari lingkungan memang penuh konveksi ya. Aki juga lingkungannya ya sandiwara, kesenian. Berarti kalau saya sering gaul sama Aki berarti jadi bodor juga ya? Juga Enggak, bodor itu ada yang suka ngantar si Aki. Nggak ada sekolahnya ya. Ada sekolahnya bodor mah. Garis tangannya kayaknya. Ya tepuk-tepuk Ya, Ujug-ujug aja jadi bodor itu. Kadang-kadang kan suka bikin standby. Standby komedi mah anu terasa karena standby nya ada mana. Ya, ngabodornya sekarang serinya mah kapan? Kenapa bodor kiri dia tadi Komedi lah. Baik komedi. Ya udah dulu istirahat dulu lah. Udah mau pindah. Silakan ngopi dulu. Ya. Oke. Makasih buat Kidaus, buat kakak saya Ferry dari Kawasan Ekstrim. dari Kawasan Ekstrim. Aduh batuk guys. Dan akhirnya mungkin sekilas Aki Daus sama Kang Asep Ferry, orang-orang yang sukses. Jadi kita jangan melihat suksesnya sekarang, tapi lihat prosesnya. Oke, dan akhir kata dari Dikdik Channel saya Bancep. Saya Dikdik. Aturun Aki, aturun Pak Sekali. Turun mudah-mudahan ada manfaatnya buat semuanya di Dikdik Channel yang sudah mencapai 100.000 subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.